Perkenalkan, nama saya Tirsa Melisa Monika. Saya mahasiswa Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan memberitakan tentang kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Kasus ini berawal dari proyek pembangunan menara BTS 4G bakti Kementerian Kominfo paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Proyek tersebut bertujuan memberikan layanan digital pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Bakti memiliki komitmen membangun 7.904 BTS 4G di seluruh wilayah tersebut pada tahun 2021 lalu. Pembangunannya dibagi dalam 2 fase selama 2 tahun. Pada tahun 2021, Bakti menargetkan pembangunan 4.200 tower, lalu di tahun berikutnya sekitar 3.700 tower. Penyediaan BTS tersebut dilakukan dengan kerjasama Bakti bersama sejumlah perusahaan. Awalnya kontrak payung ditandatangani bersama Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans. Data yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total nilai 9,5 triliun selama 2021 sampai 2022. Salah satu yang ditetapkan adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif. Dia disebut membuat peraturan khusus agar bisa memilih vendor tertentu sebagai pemenang tender dan menutup peluang calon lainnya. Tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF, Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Berikutnya beberapa tersangka juga diumumkan oleh Kejagung dalam perkara yang sama, mulai dari Account Director of Integrate, Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Johnny Plate yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kominfo juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan jadi tersangka pada Mei lalu, dia dipanggil sebagai saksi sebanyak 3 kali, yakni 14 Februari, 15 Maret, dan terakhir 17 Mei 2023, dengan statusnya naik menjadi tersangka. Berikut ini tersangka korupsi BTS. Isu menyebar jika dana korupsi BTS juga mengalir ke sejumlah partai politik. Mahfud mengatakan telah mendengar kabar tersebut, termasuk juga nama-nama yang dimaksud. Mahfud mengatakan telah melapor langsung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menambahkan juga enggan ikut campur dan menyerahkan masalah itu pada otoritas hukum. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya, tetapi saya anggap itu gosip politik, kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kominfo Selasa 23 Mei 2023. Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Yusrizky sebagai tersangka kasus. Demikian berita terkini kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Video project reportase dengan topik kasus korupsi BTS 4G Kominfo saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Meneriones Maharsid SIP MSI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.